pertanyaan dari Dini. Untuk pertanyaannya, apa strategi yang harus dilakukan perusahaan untuk mengatasi masalah retensi dividen dan mana yang paling efektif dari strategi-strategi tersebut? Untuk retensi dividen sendiri adalah kebijakan perusahaan untuk tidak mendistribusikan seluruh laba kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, melainkan menyisihkan sebagian untuk digunakan kembali dalam bisnis. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengatasi masalah retensi dividen yang melibatkan berbagai aspek manajemen keuangan dan strategi bisnis. Untuk strategi-strateginya yang pertama ada komunikasi yang efektif. Perusahaan dapat menjelaskan kepada pemegang saham mengenai alasan di balik kebijakan retensi dividen. Jika perusahaan memiliki rencana investasi atau proyek strategis yang dapat memberikan nilai tambah, komunikasikan hal tersebut secara jelas dan transparan. Lalu yang kedua yaitu rencana investasi yang jelas. Identifikasi peluang investasi yang menguntungkan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Perencanaan investasi yang baik dapat memberikan pemegang saham keyakinan bahwa dana yang disimpan tidak hanya mengendap tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga, pemahaman resiko dan peluang. Jelaskan resiko dan peluang bisnis dengan jelas. Memahami resiko yang mungkin dihadapi perusahaan dapat membantu meyakinkan pemegang saham bahwa kebijakan retensi dividen adalah langkah yang bijak untuk mengatasi tantangan masa depan. Yang keempat, program buyback saham. Perusahaan dapat mempertimbangkan program pembelian kembali saham sebagai cara untuk memberikan nilai tambah kepada pemegang saham yang masih ingin mendapatkan keuntungan dari investasi mereka. Pembelian kembali saham dapat meningkatkan harga saham dan mengurangi jumlah saham yang beredar. Lalu ada dividen tunai dan dividen saham. Perusahaan dapat memberikan opsi kepada pemegang saham untuk menerima dividen dalam bentuk tunai atau saham. Ini memberikan fleksibilitas kepada pemegang saham untuk memilih cara menerima keuntungan. Ada pula strategi lain seperti dividen interim, peningkatan kinerja keuangan, konsultasi dengan pemegang saham, penggunaan utang yang bijak, dan pembayaran dividen khusus. Setiap perusahaan memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, strategi yang diambil harus disesuaikan dengan situasi spesifik perusahaan serta keinginan pemegang saham. Selain itu, konsultasi dengan profesional keuangan dan hukum dapat membantu perusahaan dalam merancang dan menerapkan kebijakan dividen yang efektif. Sekian untuk jawabannya, apakah bisa diterima, Dini? Bisa, Rosa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Karena semua pertanyaannya sudah terjawab, jadi kami akhiri pemaparan materi dan studi kasus dari kelompok kami. Mewakili dari kelompok 9, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas waktu, perhatian, dan partisipasi teman-teman sekalian. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, kelompok 9. Bagus sekali ya apa yang disampaikan tadi sudah clear begitu mengenai positive accounting theory. Tadi contohnya juga pas lah ya terkait dengan masalah konservatisme akuntansi. Jadi apa kasus ya, kasus yang banyak terjadi di Indonesia terutama ya. Nah, itu kemudian kemarin tadi diambil tentang BUMN. Ya, itu perlu dianalisis begitu. Kalau posisinya di BUMN di mana dominannya adalah saham dimiliki pemerintah ya, kan itu 60% ya kalau nggak salah, di atas 50 ya, itu harus dimiliki pemerintah. Sehingga pada saat manajer kita berikan peluang untuk menjadi pemilik begitu ya. Demikian pula kepemilikan institusional. Nah, itu kita perlu melihat apa namanya bukti empirisnya ya, apa namanya pengaruhnya terhadap konservatisme kemudian gimana gitu ya. Ya, karena konservatisme ini kan memang salah satu ya prinsip akuntansi yang harus digunakan. Mungkin waktu di pengantar akuntansi masih ingat ya.
ada beberapa prinsip akuntansi yang apa namanya kita pakai sampai dengan saat ini, ya, periodisasi misalnya periodicity, bahwa dibagi ke dalam beberapa periode gitu ya. Kemudian going concern ya, sehingga kita lihat bahwa pemberian opini pun itu berdasarkan daripada judgment auditor terhadap apa going concern-nya suatu entitas. Kemudian yang ketiga adalah masalah historical cost ya, bahwa pencatatan itu berdasarkan historis gitu ya, nilai historis dan juga konservatisme ya, konservatisme. Konservatisme ini ternyata memang menjadi prinsip kehati-hatian bagi para apa namanya akuntan internal ya dalam melaporkan, karena eh, apa istilahnya jangan sampai nanti kita sudah happy gitu ya, sudah mengakui gitu ya, pendapatannya ternyata belum gitu ya, belum bisa diakui gitu ya, ternyata kok meleset ya jadi overstate. Ya, mungkin demikian untuk bab PAT ya, Positive Accounting Theory. Ya, untuk selanjutnya kita bisa beranjak ke capital market. Silakan, kelompok berapa? Baik, Ibu, izin share screen terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Fajar dan teman-teman semua. Yang terhormat Ibu Fajar Gustiawati Dewi selaku dosen pengampu dari teori mata kuliah teori akuntansi serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan siang hari ini, kami kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang capital market research. Next slide. Sebelumnya, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Tamara Nisa, Nafila Sofa, dan saya sendiri yaitu Nabila Anggraini. Selanjutnya. Adapun topik pembahasan yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah yang pertama filosofi teori akuntansi positif, kekuatan akuntansi positif, cakupan teori akuntansi positif, capital market research and efficiency market hypothesis, pengaruh pengumuman profit akuntansi pada harga saham, trading strategis, isu untuk auditor, dan studi kasus. Baiklah, untuk materi yang pertama saya serahkan kepada pemateri. Pada pemateri saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang filosofi teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif diciptakan untuk memahami fenomena akuntansi dengan melihat peristiwa secara empiris dan menggunakan temuan ini untuk memprediksi peristiwa di masa depan. Kejadian ini berbeda dari teori deskriptif yang berfokus hanya pada peristiwa mendeskripsikan dan dari teori normatif yang mengatur apa yang harus terjadi. Milton Friedman menyatakan tentang teori akuntansi positif dalam ekonomi. Dia menyatakan tujuan dari sebuah ilmu pengetahuan positif adalah perkembangan teori atau hipotesis yang valid dan bermakna prediksi tentang fenomena yang belum diobservasi. Teori positif berusaha untuk mendapatkan bukti empiris tentang atribut perusahaan yang terus menggunakan teknik akuntansi yang sama dari tahun ke tahun versus atribut perusahaan yang terus-menerus beralih teknik akuntansi. Kita juga mungkin tertarik dalam memprediksi reaksi perusahaan akan lobby untuk dan terhadap standar tersebut, meskipun standar tersebut sudah terrealisasi. Next slide. Teori akuntansi positif memiliki beberapa kekuatan yang penting dalam konteks penelitian dan pengembangan bidang akuntansi, seperti 1. Pendekatan ilmiah, yaitu teori akuntansi positif mendasarkan diri pada metodologi ilmiah, menggunakan pendekatan empiris untuk memahami perilaku ekonomi, keputusan manajerial, dan pengaruhnya terhadap praktik akuntansi. 2. Deskripsi realitas.
yaitu teori akuntansi positif berfokus pada deskripsi dan penjelasan atas perilaku aktual dalam dunia akuntansi, membantu memahami mengapa entitas bisnis melakukan tindakan tertentu dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. 3. Mengungkapkan motivasi dan perilaku, yaitu dengan menggunakan analisis positif, teori ini mencoba untuk memahami motivasi di balik perilaku entitas bisnis seperti manajemen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam konteks keputusan keuangan. Yang keempat, membantu penyempurnaan praktik akuntansi, yaitu melalui penelitian dan analisis empiris, teori akuntansi positif dapat memberikan wawasan tentang bagaimana praktik akuntansi bisa ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan. Yang kelima, basis untuk kebijakan publik, yaitu penelitian yang didasarkan pada teori akuntansi positif dapat membantu pemerintah atau regulator dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif terkait standar akuntansi dan regulasi keuangan. Next slide. Cakupan teori akuntansi positif. Yang pertama, pengambilan keputusan ekonomi, yaitu meneliti bagaimana entitas bisnis memuat keputusan ekonomi dan keuangan serta bagaimana informasi akuntansi mempengaruhi keputusan tersebut. Yang kedua, pengungkapan informasi keuangan, yaitu mempelajari praktik pengungkapan informasi keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat dan jenis informasi yang diungkapkan oleh entitas bisnis. Yang ketiga, analisis perilaku entitas bisnis, yaitu menjelaskan dan menganalisis perilaku entitas bisnis dalam menghadapi perubahan lingkungan, regulasi, atau kondisi ekonomi tertentu. Yang keempat, kepatuhan terhadap regulasi akuntansi, yaitu menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan entitas bisnis terhadap standar akuntansi dan regulasi yang berlaku. Yang kelima, evaluasi kinerja, yaitu melakukan penelitian tentang efektivitas dan efisiensi dari berbagai metode akuntansi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu entitas. Yang keenam, pengaruh informasi keuangan terhadap pengambilan keputusan, yaitu mempelajari dampak informasi keuangan terhadap keputusan investor, kreditor, manajer, dan pihak-pihak yang terlibat dalam entitas bisnis. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi berikutnya yaitu tentang capital market research and the efficient market hypothesis. Penelitian empiris yang menggunakan metode statistik. Jadi capital market research adalah atau CMR adalah penelitian empiris yang menggunakan metode statistik untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan perilaku pasar sekuritas. Sedangkan EMH adalah atau efficient market hypothesis adalah teori tentang mekanisme harga pada pasar sekuritas. Kemudian terdapat dua jenis penelitian pasar sekuritas yang sangat relevan dengan teori akuntansi empiris, yaitu penelitian yang mengukur pengaruh pengungkapan informasi keuangan terhadap imbal hasil saham, dan penelitian yang mengevaluasi dampak dari perubahan kebijakan akuntansi terhadap nilai saham. CMR dipengaruhi oleh ekonomi efficient market hypothesis. EMH atau efficient market hypothesis itu dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu ada weak, semi-strong, dan strong. Studi CMR yang relevan dengan teori akuntansi positif meliputi studi yang meneliti dampak perilisan informasi keuangan terhadap return saham dan studi yang meneliti efek dari perubahan kebijakan akuntansi terhadap harga saham. Kemudian pasar efisien tidak berarti bahwa informasi keuangan itu selalu disajikan secara benar atau tepat oleh manajer atau investor. Kebanyakan penelitian tentang hal ini itu menggunakan satu paradigma ekonomi efficient market hypothesis atau EMH. Berikutnya yaitu impact of accounting profits announcements on share prices. Yang pertama itu ada direction. Direction atau arah itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada pengumuman yang menguntungkan dan pengumuman yang merugikan. Kemudian yang kedua itu ada besaran atau magnitude. Besaran yang dimaksud di sini itu perubahan yang tidak terprediksi dari profit dan
abnormal return yang dapat diuji oleh perusahaan. Yang ketiga itu ada asimetri informasi dan ukuran perusahaan atau information asymmetry and firm size, yaitu bahwa semakin kecil ukuran perusahaan, maka akan semakin banyak informasi yang terdapat dalam laporan keuangannya. Dan penelitian empiris menunjukkan profit yang diumumkan perusahaan kecil memiliki dampak informasi yang lebih besar. Yang keempat itu ada magnitude of profit release from other firms atau besaran pengumuman profit dari perusahaan lain. Penelitian pada pasar sekuritas memberikan tanggapan atas return perusahaan terhadap pengumuman profit dan return atas pengumuman profit perusahaan lain. Yang kelima itu ada volatilitas, yaitu peneliti lain telah menggunakan indeks alternatif atas informasi yang terkandung dalam profit yang diumumkan, salah satunya yaitu abnormal return. Selanjutnya ada studi asosiasi dan earning response coefficients. Studi asosiasi ini mengukur pengaruh pengukuran akuntansi terhadap harga saham dalam kurun waktu tertentu untuk menguji dampak dari variabel akuntansi dan kumpulan informasi yang lebih banyak lagi yang terrefleksikan dalam keuntungan sekuritas selama periode yang lebih lama. Yang ketujuh itu ada penentu nilai perusahaan. Jadi ada 3 model regresi linear yang bisa kita gunakan untuk mengukur ERC ini. Model yang pertama itu menunjukkan model informasi yang berhubungan dengan tingkat pendapatan dan perubahan atas perubahan harga. Model yang kedua itu diturunkan dari riset Aston dan Harris yang hanya menambahkan perubahan pendapatan sebagai variabel penjelas. Model ketiga itu adalah variasi dari model Olson dan biasa dikenal sebagai model valuasi karena mengombinasikan koefisien pendapatan dengan koefisien buku untuk menjelaskan tingkat harga saham tertentu. Kemudian yang ke-8 itu ada isu metodologi. Pasar bisa saja terkecoh oleh angka akuntansi yang disajikan manajer. Tidak ada kemampuan EFH untuk membedakan dari persaingan hipotesis, yaitu hipotesis mekanistik, manajer sengaja menggunakan laporan akuntansi untuk menipu investor, dan yang kedua itu hipotesis nol efek. Pasar mengabaikan perubahan konsekuensi yang tidak memiliki konsekuensi arus kas. Baik, selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi earning response coefficients. Yang pertama itu ada risk dan uncertainty. Risiko yang besar berarti tingkat bunga yang dibayarkan juga besar, di mana hal ini mengurangi nilai sekarang dari perkiraan profit yang akan datang dan juga ERC. Ketidakpastian mengenai operasional masa depan bisa mempengaruhi manfaat ekonomis di masa yang akan datang atau tingkat bunga. Yang kedua itu ada audit quality. Jika besar ERC berfungsi bagi kredibilitas profit yang diumumkan, dan jika proses audit eksternal bertujuan untuk menaikkan kredibilitas profit, maka besarnya ERC ini berguna dalam kualitas audit. Yang ketiga itu industri. Perusahaan dalam satu industri seharusnya lebih homogen dalam konteks ketidakpastian dibandingkan dengan perusahaan di industri lainnya. Peneliti membuat hipotesis bahwa industri dengan ketidakpastian outcome terbesar akan memiliki ERC yang lebih kuat. Kemudian ada interest rate. Discount rate pada waktu tertentu merupakan hasil dari risk-free rate of return dan risk premium. Jika risk-free rate of interest ini naik, maka hal lainnya itu akan tetap. Nilai sekarang dari perkiraan profit menurun, sehingga menghasilkan hubungan yang negatif antara tingkat bunga atau interest rate dengan ERC ini. Kemudian ada financial leverage. Hubungan yang terjadi antara financial leverage dan ERC itu ada hubungan yang berbanding terbalik. Selanjutnya itu ada firm growth. Kesempatan bertumbuh akan menunjukkan ERC yang lebih tinggi. Kesempatan bertumbuh termasuk rancangan yang ada atau kesempatan investasi di dalam suatu proyek yang mengharapkan yield tingkat pengembalian melebihi risiko yang sebanding dengan tingkat pengembalian sepadan dengan risiko sistematik rancangan arus kas. Selanjutnya itu yang ketujuh ada permanent and temporary profits. Jika besar kecilnya nilai profit yang tidak terduga diharapkan berlangsung lama, maka besar kecilnya abnormal return akan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, hubungan positif antara perbaikan ukuran untuk permanent profit dan ERC yang diharapkan.
Lalu kedelapan itu ada non-linear modeling. Pembelajaran ARC menyetujui teknik statistik linear untuk mengestimasi ARC, tetapi di beberapa penelitian memiliki teknik non-linear. Hubungan non-linear pada nilai absolute profit tidak terduga, yaitu berkorelasi negatif dengan kekuatan profit. Yang kesembilan ada disaggregating profits. 6 komponen profit seperti gross profit, general and administrative expense, depreciation expense, interest expense, income tax, dan other item sudah diteliti dengan keadaan regresi abnormal return pada perubahan tidak terduga pada komponen. Pendekatan alternatif lainnya untuk disaggregate accounting profit ini memisahkan profit ke dalam cash flow dan komponen akrual. Yang ke-10 ada cash flows. Arus kas harus ditambahkan sebagai penjelasan variabel tambahan terhadap harga, karena baik laba maupun kas secara individual dan pertambahannya sama pentingnya, atau keduanya secara individual penting namun tidak secara pertambahan penting, ataupun keduanya secara individual ini penting namun laba lebih penting secara pertambahannya. Selanjutnya ada yang terakhir itu ada balance sheet and balance sheet components. Balance sheet bersama dengan profit menyediakan proporsi kekuatan dalam menjelaskan lebih tinggi untuk harga franchise dan menunjukkan profit dan net book value account untuk sekitar 60% harga. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya adalah trading strategies. Terdapat 5 penemuan terkait capital market yang berkaitan dengan trading strategies. Yang pertama adalah post-announcement drift. 2 penemuan yang mewakili pertanyaan terkait efisiensi pasar modal, yaitu adanya post-announcement drift dan penurunan trading rule, di mana abnormal return dan dapat diperoleh melalui perdagangan pada informasi akuntansi yang dipublikasikan. Post-announcement drift terjadi ketika abnormal return berlanjut setelah pengumuman profit, sehingga kandungan informasi dari pengumuman profit itu tidak menggambarkan sepenuhnya harga saham pada saat tanggal bukti empiris menunjukkan bahwa harga tetap bertahan untuk beberapa waktu setelah pengumuman awal yang tidak. Nah, ini tidak sesuai dengan IMH, di mana harga akan langsung menyesuaikan dengan informasi. Yang kedua, penemuan yang kedua adalah winners or loser and overconfidence. Efek winner or loser adalah sebuah contoh anomali asosiasi jangka panjang. Efek ini menghasilkan sebuah strategi perdagangan. Saham yang menghasilkan pengembalian positif atau winner atau pengembalian negatif atau loser diurutkan berdasarkan kinerja 3 tahun terakhir dan penempatan dalam portofolio. Terlalu percaya tentang informasi yang tertutup juga menyebabkan investor mengecilkan pentingnya informasi yang disebarluaskan ke publik. Investor berhipotesis yaitu memberikan banyak bobot untuk kinerja profit perusahaan sebelumnya dan sedikit sekali menyadari bahwa kinerja yang akan datang cenderung tidak sama seperti sebelumnya. Di sini juga dipercaya bahwa pasar bereaksi perlahan pada saat dan di dalam penggabungan informasi baru. Penemuan yang ketiga adalah mechanistic or behavioral effect. Terdapat 2 hipotesis yang dikembangkan dalam cosmetic accounting. Yang pertama, mekanisme reaksi pasar untuk mengubah urutan akuntansi tanpa memperhatikan apakah mereka kosmetik atau apakah mereka memiliki implikasi arus kas atau tidak. Yang kedua, pasar menolak perubahan akuntansi yang tidak memiliki konsekuensi arus kas, yaitu pasar tidak bereaksi terhadap perubahan akuntansi selain dari peningkatan nilai sekarang. Pengujian kedua hipotesis ini mempertimbangkan perilaku tingkat pengembalian abnormal dan waktu berubahnya kebijakan akuntansi. Catatan hipotesis no efek harus bersifat abnormal return ketika terjadi cosmetic change dalam kebijakan akuntansi. Yang keempat yaitu manipulating accounting numbers. Perhitungan income dengan GAAP ramai diberitakan tidak sempurna dalam mengukur economic income dan fundamental value. Hal tersebut disebabkan karena standar akuntansi tidak tepat menjelaskan atau konsisten di seluruh dunia. Dampaknya terhadap angkutan adalah subjektif dan budaya interpretasi dengan estimasi mereka. Dalam perspektif oportunistik, kecurangan merupakan jenis manajemen laba yang paling ekstrim dan digunakan oleh manajer untuk membohongi pengguna laporan keuangan.
Dan yang terakhir adalah detecting the quality and probability of accounting management. Kita dapat menggunakan reaksi harga pasar sebagai indikasi kualitas. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Sloan dan lainnya menunjukkan pasar tidak memiliki pemahaman akrual yang sophisticated dan karenanya muncullah reaksi yang berlebih untuk meningkatkan akrual income positif. Reaksi analis-analis keuangan dapat digunakan juga untuk menaksir kualitas keahlian mereka. Namun, penelitian tersebut menyatakan bahwa analis dapat bisa bersifat bias dan berfokus pada faktor industri yang spesifik daripada variabel perusahaan yang spesifik. Laporan serta opini auditor juga dapat digunakan sebagai indeks atas kualitas, tetapi hal tersebut masih diperdebatkan karena belum tentu auditor tersebut benar-benar independen. Next slide. Nah, isu untuk auditor. Perusahaan yang menggunakan jasa auditor memiliki cost of capital lebih rendah karena beberapa hal berikut. Berdasarkan bukti empiris, laba akuntansi mengandung informasi harga saham. Berdasarkan bukti empiris juga terdapat keterkaitan antara biaya modal dengan kualitas audit. Namun, kebanyakan dari aktivitas ekonomi yang terjadi di dalam perusahaan butuh untuk diaudit sehingga peneliti harus menginvestigasi biaya modal, apakah biaya modal mempengaruhi kualitas auditor atau tidak. Para peneliti tidak dapat melakukan percobaan terkontrol untuk membuktikan hubungan kausal antara pilihan auditor dan biaya modal. Bukti berdasarkan data arsip klien yang menggunakan jasa auditor yang lebih besar cenderung memiliki biaya modal yang lebih rendah dapat dijelaskan dalam 3 cara, yaitu pertama, ketika investor menilai kualitas audit, nilai investor baik kualitas pekerjaan audit atau perlindungan asuransi yang disediakan oleh auditor besar dan karena itu membayar lebih untuk saham, biaya, dan bunga yang lebih rendah. Yang kedua, perusahaan dianggap sebagai investasi yang baik. Perusahaan ini dianggap sebagai investasi yang baik dan manfaat ekonomi dari biaya modal lebih rendah, sehingga memungkinkan manajer untuk membayar biaya lebih tinggi dibebankan oleh auditor. Yang terakhir, pemilihan auditor dan biaya modal. Kedua hal tersebut bisa disebabkan oleh faktor lain, seperti kualitas manajemen perusahaan ataupun peluang investasi. Para peneliti berhati-hati untuk mencoba mengkontrol penjelasan alternatif tersebut dan menggunakan teknik seperti variabel kontrol, persamaan simultan, dan analisis statistik yang kompleks. Akhirnya, proses penelitian melibatkan banyak upaya terpisah untuk menyelidiki teori menggunakan metode yang berbeda dan sampel dan dalam konteks yang berbeda untuk membangun kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap hasil dari laporan keuangan. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya adalah studi kasus. Untuk studi kasus yang akan dibahas oleh kelompok kami berkaitan dengan studi CMR, yaitu meneliti efek dari perubahan kebijakan akuntansi terhadap harga saham. Untuk judulnya adalah analisis komparatif harga saham, shareholder value, dan trading value volume activity sebelum dan setelah penerapan PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan pada perusahaan telekomunikasi dan konstruksi bangunan. Latar belakangnya yang pertama adalah penerbitan PSAK 72 tentang pendapatan dengan kontrak pelanggan yang mengganti beberapa PSAK sebelumnya, yaitu PSAK 23, PSAK 34, PSAK 44, dan ISAK 10. Perkembangan akuntansi itu berkaitan dengan perubahan atau revisi dari standar yang telah ada sebelumnya, dan salah satu perkembangan dari sisi standar PSAK adalah mengganti beberapa PSAK lama. Yang kedua, penerbitan PSAK 72 itu telah digunakan secara efektif pada awal tahun 2020, menimbulkan perubahan signifikan terhadap transaksi pada perusahaan. Yang ketiga, adanya penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa penerapan PSAK 72 ternyata menyebabkan pendapatan yang diakui lebih kecil dibandingkan pendapatan yang sebelumnya. Dan yang ketiga adalah harga saham yang dimiliki perusahaan dapat ditentukan fluktuasinya dengan laba bersih yang diperoleh. Harga saham juga berkaitan dengan shareholder value dan trading volume activity. Next. Jadi permasalahan atau hipotesis yang diteliti dalam studi kasus pada kali ini adalah apakah terdapat perbedaan pada harga saham
shareholder value, dan trading volume activity sebelum dan setelah penerapan PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan pada perusahaan telekomunikasi dan perusahaan konstruksi bangunan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, berikut ini kami sajikan hasil dan pembahasannya. Batas bawah harga saham sebelum penerapan PSAK 72 pada pendapatan dari kontrak nasabah diakui sebesar 50,11, sedangkan batas atas ditetapkan menjadi 8.100. Nilai rata-rata dilambangkan sebagai skor rata-rata, dihitung menjadi 1,873,3446. Nilai 50,11 itu berasal dari harga penutupan tahunan saham di Friend atau PT Smart Friend Telkom Tbk, sebuah perusahaan telekomunikasi dengan kode saham Friend. Demikian pula nilai maksimum 8.100 diperoleh dari harga saham penutupan tahunan di IBST atau PT Inti Bangun Sejahtera Tbk, perusahaan telekomunikasi dengan kode saham IBST. Yang kedua, penetapan PSAK 72 pada pendapatan dari kontrak pelanggan mengungkapkan perbedaan dalam harga saham variabel. Secara khusus, nilai minimum dan maksimum diamati masing-masing 50 dan 15,475. Sedangkan nilai rata-rata berada di 1,733,0556. Nilai minimum sesuai dengan harga penutupan saham di perusahaan konstruksi bangunan yang diidentifikasi oleh kode saham DGIK, yaitu PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk. Di sisi lain, nilai maksimum mewakili harga saham penutupan tahunan perusahaan telekomunikasi, yaitu dilambangkan dengan kode saham SUPR, PT Solusi Tunas Pratama Tbk. Yang ketiga, analisis statistik deskriptif lain dari nilai pemegang saham memberikan wawasan tentang nilai minimum dan maksimum sebelum menerapkan PSAK 72 pada pendapatan dari kontrak pelanggan di industri konstruksi bangunan dan telekomunikasi. Nilai minimum yang tercatat adalah 31,461, sedangkan nilai maksimum mencapai 5,439,292. Nilai rata-rata atau MEAN itu dihitung menjadi 1,88062,400. Kemudian nilai minimum 0,1131461 itu dikaitkan dengan perusahaan telekomunikasi dengan kode saham KBLV, yaitu PT Media Pertama Tbk. Sebaliknya, nilai minimum 5,439,292 itu berasal dari perusahaan telekomunikasi dengan kode saham BALI, yaitu PT Balito Werindo Sentra Tbk. Yang keempat, perbedaan terlihat dalam hasil analisis statistik deskriptif pada nilai pemegang saham setelah penerapan PSAK 72 pada pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Hasil uji menunjukkan nilai minimum 0,428321 dan nilai maksimum 32,674247 melalui pengujian statistik deskriptif. Nilai rata-rata yang dihasilkan ditentukan menjadi 2,569,35637. Kemudian nilai 0,428 321 diperoleh dari nilai pemegang saham PT Perumahan Pembangunan Persero Tbk PTPP di sektor konstruksi bangunan. Sedangkan nilai 32,674247 itu berasal dari nilai pemegang saham PT First Media Tbk atau KBLV dalam industri telekomunikasi. Yang kelima itu analisis statistik deskriptif ketiga dilakukan untuk memeriksa aktivitas volume perdagangan sebelum adopsi PSAK 72 pada pendapatan dari kontrak dengan pelanggan di sektor konstruksi bangunan dan telekomunikasi. Kemudian yang keenam, hasil analisis statistik deskriptif yang dilakukan pada aktivitas volume perdagangan setelah penerapan PSAK 72 atas pendapatan diperoleh dari kontrak dengan pelanggan perusahaan konstruksi bangunan dan perusahaan telekomunikasi menunjukkan perbedaan.
Penelitian ini melibatkan uji normalitas untuk mengetahui metode yang tepat dalam melakukan uji hipotesis. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov seperti yang ditentukan dalam tabel 2 berikut. Melalui hasil yang diperoleh dari uji normalitas menggunakan metode tersebut, telah ditemukan bahwa nilai signifikan memainkan peran penting dalam memutuskan apakah data penelitian terdistribusi secara tidak normal atau tidak terdistribusi secara normal. Nilai signifikansi yang berasal dari variabel studi yaitu harga saham, nilai pemegang saham, dan aktivitas volume perdagangan baik sebelum maupun sesudah penerapan PSAK 72 dalam kaitannya dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan di perusahaan konstruksi bangunan dan perusahaan telekomunikasi lebih rendah dari 0,05. Sehingga data tersebut tidak terdistribusi secara normal. Akibatnya, uji statistik non-parametrik yang dikenal sebagai metode uji dua sampel Wilcoxon digunakan sebagai alat analisis untuk melakukan uji hipotesis. Dalam pengujian hipotesis awal, nilai Z ditemukan seperti yang dalam tabel berikut. Ketika membandingkan harga saham sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 pada pendapatan dihasilkan dari kontrak dengan pelanggan, nilai yang dari stick ini yang diperoleh dari perbandingan tersebut. Nah, karena nilai signifikansinya berada di bawah ambang 0,05, maka hipotesis 0 atau H0 itu ditolak demi hipotesis alternatif 1 atau H1. Nah, pada tabel 4, pada uji hipotesis ketiga, nilai Z untuk perbandingan aktivitas volume perdagangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 pada pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dihitung menjadi minus 3,905. Nilai SIG itu diperoleh untuk nilai ASIM dari perbedaan aktivitas volume perdagangan sebelum dan sesudah implementasi PSAK 72 pada pendapatan dari kontrak dengan pelanggan adalah 0,000. Nah, karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 atau H0 dan maka hipotesis 0 atau H0 itu ditolak. Nah, hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan perbedaan signifikan antara harga saham sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Adanya penerapan PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan memberikan pengaruh besar pada harga saham perusahaan konstruksi bangunan dan perusahaan telekomunikasi. Pada penelitian ini, adanya peristiwa penerapan PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mempengaruhi tingkat jual beli saham perusahaan konstruksi bangunan dan perusahaan telekomunikasi. Harga saham merupakan nilai pasar yang dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu bergantung pada prospek perusahaan di masa yang akan datang. Nilai harga saham yang tinggi akan memberikan kesempatan perusahaan untuk mendapatkan tambahan investasi atas kenaikan harga sahamnya. Kemudian dari perspektif pemegang saham, harga saham yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Pengaruh tersebut menyebabkan perbedaan pada harga saham yang hubungannya pada permintaan dan penawaran terhadap saham perusahaan. Temuan penyelidikan ini berkorelasi dengan teori pemangku kepentingan yang mendalilkan bahwa perusahaan sebagai entitas operasional memiliki tujuan yang melampaui kepentingan pribadi dan selaras dengan kepentingan pemangku kepentingannya. Dalam kerangka ini, pemegang saham sebagai pemangku kepentingan perusahaan memiliki kepentingan mereka yang dilindungi oleh korporasi. Dengan mematuhi peraturan dan standar yang relevan, perusahaan berusaha untuk melindungi kepentingan pemegang sahamnya. Implementasi PSAK 72 oleh seluruh industri pada 1 Januari 2020 bertujuan melindungi pemegang saham dari pendapatan perusahaan yang secara tidak akurat mewakili keadaan ekonomi aktual. Investigasi menggunakan net profit margin atau NPM sebagai variabel independen untuk menilai profitabilitas. Dengan alat ukur ini akan menunjukkan tingkat laba bersih yang diperoleh dari setiap transaksi. Dengan alat ukur ini, hasil
Profitabilitas dapat menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan ketika membuat keputusan investasi, karena nilai NPM yang tinggi dapat menarik pemegang saham untuk berinvestasi dan menunjukkan pengambilan investasi yang substantif. Hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa profitabilitas yang diukur dengan profit margin memang mempengaruhi harga saham. Variasi nilai NPM ini akan berdampak pada fluktuasi harga saham. Perbandingan shareholder value sebelum dan setelah penerapan PSAK 72. Hasil pengujian hipotesis kedua yang telah dilakukan diketahui tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada variabel shareholder value sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72. Melalui hasil penelitian ini, maka artinya penerapan PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan tidak memiliki substansi yang kuat untuk dapat mempengaruhi shareholder value pada perusahaan subsektor telekomunikasi dan perusahaan subsektor konstruksi bangunan. Meskipun tidak ada perbedaan signifikan, nilai pemegang saham rata-rata sebelum dan sesudah pelaksanaan PSAK ini itu tetap sesuai. Nilai rata-rata menunjukkan penurunan nilai pemegang saham sebelum dan sesudah adopsi PSAK ini. Peningkatan nilai rata-rata memberikan bukti bahwa penerapan PSAK tersebut menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham yang dapat dikaitkan dengan perubahan dalam standar akuntansi yang mengubah metode pengakuan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan diungkapkan dengan tepat, terutama dalam kaitannya dengan pendapatan. Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa perusahaan sebagai entitas seharusnya tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga harus memprioritaskan kepentingan pemangku kepentingannya. Perusahaan memenuhi kewajiban ini dengan mematuhi standar dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga menunjukkan komitmen mereka terhadap kepentingan pemangku kepentingan dominan setelah penerapan PSAK 72. Sejalan dengan teori pemangku kepentingan, perusahaan berusaha memberikan keuntungan kepada pemegang sahamnya dengan memenuhi standar keuangan yang relevan. Meskipun hal ini secara bersamaan dapat mengurangi nilai pemegang saham, perusahaan berusaha untuk mengurangi potensi kerugian yang bisa jadi menimpa pasar saham. Berikutnya itu perbandingan trading volume activity sebelum dan setelah penerapan PSAK 72. Pengujian hipotesis ketiga telah menghasilkan pengetahuan bahwa ada perbedaan penting dalam aktivitas volume perdagangan sebelum dan setelah penerapan PSAK tersebut. Dalam studi khusus ini, pengenalan PSAK 72 pada pendapatan dari kontrak dengan pelanggan berdampak pada permintaan dan penawaran saham perusahaan, sehingga mempengaruhi fluktuasi volume perdagangan saham tersebut. Dari pemangku kepentingan yang mendalilkan bahwa perusahaan berusaha untuk mendamaikan pemangku kepentingannya melalui berbagai tindakan untuk memperoleh manfaat bagi pemangku kepentingan tersebut. Aktivitas volume perdagangan berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mengamati dan mengukur respons pasar modal terhadap informasi atau peristiwa yang terjadi. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada paragraf sebelumnya, maka diperoleh beberapa hasil sebagai berikut. H01 ditolak dan H11 diterima, yang artinya terdapat perbedaan harga saham pada saat sebelum dan setelah penerapan PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, H02 diterima dan H11 ditolak, yang artinya tidak terdapat perbedaan shareholder value pada saat sebelum dan setelah penerapan PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Dan yang ketiga, H03 ditolak dan H13 diterima, yaitu terdapat perbedaan trading volume activity pada saat sebelum dan setelah penerapan PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Next. Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, masih terdapat keterbatasan maupun kesalahan, maka saran yang diberikan sebagai berikut. 1. Peneliti berikutnya diharapkan menggunakan perusahaan yang selain sektor infrastruktur sebagai sampel penelitian agar mendapatkan hasil perbedaan variabel penelitian dan mengetahui kondisi perusahaan pada sektor lainnya terhadap penerapan PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah waktu pengamatan
agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Yang ketiga, penelitian berikutnya diharapkan menambah hasil terkait perbedaan penerapan PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dapat menggunakan variabel-variabel lainnya yang memiliki keterkaitan dengan nilai pendapatan perusahaan. Dan yang terakhir, bagi pemegang saham, penelitian ini dapat membantu pemegang saham dalam keputusan transaksi saham khususnya pada perusahaan telekomunikasi dan perusahaan konstruksi bangunan. Pemegang saham dapat melakukan analisis rasio keuangan seperti analisis profitabilitas. Hal tersebut disebabkan PSAK 72 memberikan pedoman aturan pada pos pendapatan perusahaan sehingga analisis profitabilitas sesuai untuk dilakukan agar mengetahui seberapa besar laba yang dihasilkan atas kinerja dari perusahaan. Pendapatan yang diperoleh menjadi indikator yang penting karena dapat menilai prospek terhadap suatu investasi perusahaan sehingga pemegang saham dapat memproyeksikan pengembalian yang diharapkan. Sekian presentasi dari kami, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu dia hasil pemaparan materi serta studi kasus yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami membuka 2 termin pertanyaan, 1 termin untuk 3 penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand. Baiklah, di sini sudah ada beberapa penanya. Yang pertama, silahkan kepada Mayang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Melisa Lidian, KM 215-03-1022. Izin bertanya, kan ini membahas tentang teori akuntansi positif yang dapat digunakan untuk tentang pasar modal. Nah, saya izin bertanya, lalu bagaimana sih teori akuntansi positif itu dapat digunakan untuk memahami fenomena akuntansi dalam pasar modal? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Neta, kepada Neta saya persilahkan. Neta, Ya. apakah ini? Ya, izin bertanya. Silahkan. Baik, mohon maaf sebelumnya kendala sinyal. Jadi saya izin bertanya, dengan adanya tahun lalu itu pandemi COVID-19, banyak sektor yang dirugikan, termasuk pasar modal, yang mengakibatkan banyak harga saham mengalami penurunan. Hal apa yang dilakukan seorang investor dalam menanggapi hal tersebut jika suatu saat terjadi lagi, atau semacam hal pandemi itu terjadi lagi di tahun berikutnya? Jadi saya izin bertanya untuk bagaimana menurut kelompok kalian untuk tanggapan dari investor dalam menanggapi hal tersebut. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan untuk yang terakhir, Erina, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Erina Putri Amanda dengan NPM 215-10-3-10-17. Jadi saya izin bertanya, kan di PPT itu kalian tuh menjelaskan tentang impact of accounting profit announcement on share price. Nah, di situ tuh kalian menyebutkan ada 8 impact. Nah, dari hasil research kalian sendiri, apakah 8 impact yang telah kalian sebutkan itu akan selalu muncul pada praktek yang dilakukan? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Ya, mungkin sebagai apa ya, wawasan lah ya. Riset ini cukup bagus. Yang disampaikan oleh kelompok ini maksudnya adalah nanti pada saatnya kalian menyusun skripsi, begitu ya, proposal skripsi, maka banyak pilihan bidang akuntansi